Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Ya. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih tidak bosan-bosannya buat lu yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gua ya. Yang udah nonton, yang udah support. Terima kasih, semoga lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini akhirnya ya kembali ke format Pakar Bola yang waktu itu pernah gue bahas ya bersama Yuda Keling. Kita mencoba memberanikan diri membahas sepak bola dalam negeri ya, membahas timnas. Ya, lanjut apa enggak Pakar Bola yang dalam negeri ini tergantung nanti ya responnya, komennya seperti apa ya. Karena ya gue waktu itu udah pernah bikin sama Yuda Keling. Kalau lu scroll ke bawah video-video gue, itu semua isinya tentang timnas, ada semua. Ya komennya sih pada support sih. Cuma kita nggak tahu nih kali ini kayak gimana. Karena kalau yang namanya timnas kita harus bela. Iya gak? Iya dong. Ya langsung aja. Timnas kita, tim nasional Indonesia kalah 4-0 oleh Vietnam ya. Oleh Vietnam. Kita nggak melulu cuman bahas skor. Kalau lu cuman bahas skor, cetek ilmu lu. Jadi ada unsur-unsur kenapa Indonesia bisa kalah, ada unsur-unsur ya Vietnam bisa menang. Harus kita bisa kelola gitu. Karena nggak semata-mata timnas Indonesia kita kalah sekalah-kalahnya, enggak. Karena kita lihat dari statistik, nih dari statistik aja ya. Ball position kalah lah timnas Indonesia 35%, timnas Vietnam 65% ya. Walaupun kita kalah 4-0, setidaknya pelanggaran Indonesia 16, pelanggaran yang dibuat Vietnam 10. Pelanggaran kita lebih banyak. Ya. Dan kartu kuning kita ada 5. Kartu kuning Vietnam ada 2. Lagi-lagi kita unggul dalam mengoleksi kartu kuning. Gue lupa apakah pelatih timnas kita juga kena kartu apa enggak ya. Kayaknya 6 dah sama pelatih kita. Itu dia. Tapi jangan cuma bahas skor bro. Indonesia tetap unggul sama Vietnam. Apa? Dari jumlah penduduk unggul. Liga Dangdut di Indosiar, mungkin kita bisa menang lawan Vietnam. Liga Dangdut Asia, kita bantai dari sisi-sisi yang lainnya aja kalau kita nggak bisa menang dalam permainan bola. Karena gue ngelihatnya ya, nih kita mulai serius dikit ya. Vietnam kalau buat menang wajar ya. Kan rame di Twitter ada orang yang pro Sintayong, percaya proses, sama ada yang nggak pro Sintayong, nggak percaya proses. Itu pada debat sampai kapan Indonesia kayak gini. Tadi dulu kita harus wajari dulu kalau timnas Indonesia kalah. Karena Vietnam terbentuknya udah lama, sama-sama pelatih dari Korea ya. Cuma Sintayong nih mirip perawakannya mirip Haji Lulung. Kalau pelatih Vietnam perawakannya nggak tahu kenapa kayak abis makan bon cabe tuh, keringetan, pedes mulu kayaknya, galak gitu kan, kayak lagi kepedesan gitu. Tapi serem tuh pelatih-pelatih kayak gitu tuh ya. Sebelum kita bahas lanjut lebih dalam tentang pelatih Vietnam ya, kenapa bisa menang? Dia tuh solid, dia tuh kompak, dia main dari muda ya, dan terbentuknya sekarang. Jadi ini masa kemasannya Vietnam tuh sekarang. Bahkan di peringkat 1 belum pernah kalah apa, gue lupa deh ngelihat itunya. Tapi ya gitu, main dari usia muda ketemu usia mateng ya. Udah lagi di saat itu ya, di saat Covid, di saat pandemi, Vietnam tuh dampaknya nggak terlalu gede. Nih yang kita tahu aja ya, entah pemerintah Vietnam nutupin atau enggak, tapi dampak Covid di Vietnam tuh ya korbannya dikit, aktivitas tetap berjalan, sepak bola tetap berjalan pada umumnya. Jadi Vietnam nggak kehilangan sentuhan. Beda sama orang yang 4 bulan nggak main bola tuh pasti kayak kegok lagi, udah pasti bingung lagi. Tapi Vietnam melakukan latihan, ya dia berusaha berjalan dengan normal. Jadi istilahnya kalau kita start dari 0 timnas kita, kalau Vietnam tuh udah dari 2, 3, atau 4 lah. Jadi ya wajar lah Vietnam menang. Tapi permasalahannya kan yang jadi pertanyaannya, wajar gak sih sampai 4-0 kebantainya gitu. Itu kan pasti ada faktor-faktor lain lagi. Iyalah kalah lah kita. Maksud gua dari apapun ya, kita sebenarnya menang. Kan jago-jago timnas kita. Tapi skornya nggak bisa dibohongin, kita kalah.
dari apa? Dari sisi pertandingan, gol pertama yang dibilang sama Sintayong yang bikin mood pemain drop, yang harusnya handsball, mungkin memang handsball gitu. Cuma yang terjadi ya udah di lapangan tuh terjadi sebelum wasit niup peluit. Iya memang sih nggak di VAR ya waktu itu. Tapi ya diambil aja dulu gitu, jangan sampai angkat tangan dulu gitu. Sampai gol-gol keberapa juga yang dari Cornell pada angkat tangan gitu, kayak aduh lu diambil, dihalau dulu gitu. Jangan nyerah. Jangan angkat tangan gitu kan, bukan uji nyali main bola gitu, ditangkep. Ya, banyak permainan yang gua juga masih bingung. Memang agak susah gitu untuk ngimbangin Vietnam gitu kan. Ngimbangin Vietnam main jarak dekat, main adu fisik gitu kan. Tapi gua mungkin ada yang bisa ngejelasin lagi ya kenapa yang disayangkan itu ketika bola dari belakang nggak main passing bawah, tapi lob bola-bola lob semua, long pass lob, bola-bola atas semua. Kayak ya oke kalau di depan lu ada di Drogba gitu, maksudnya bisa kayak menjagain bola gitu kan. Depan lu masih pemain selevel timnas gitu, pemain level Indonesia. Lu boleh lob kalau misalkan ada Mbappe di depannya, lob bola ada Thierry Henry waktu muda gitu. Ini kan udah diulang-ulang gitu, tapi gagal masih dilakuin aja. Mungkin gue nggak terlalu paham ya di secara teknis apa yang dilakukan, yang diajarkan oleh Sintayong. Tapi yang kita lihat kan itu selalu menggunakan bola-bola passing jarak jauh yang udah jelas-jelas gagal ya, atau mungkin bingung mau ngapain lagi, gue juga nggak tahu. Tapi ya udah, harusnya tuh ada menjadi pelajaran lagi. Nah seperti itu. Dan gue bilang pemain timnas kita bermain keras, bukan kelas. Kerasnya tuh bahkan kayaknya di berita tuh Sintayong yang bilang kalau Vietnam mainnya keras, tapi dari segi pelanggaran banyakan Indonesia. Keras gitu, kayak oke, temponya sangat kenceng dari Vietnam, cepet, passingnya cepet, kan tensinya tinggi. Ya sampai timnas kita ngikut gitu. Tapi sampai kasar-kasarnya pun ngikut, bahkan sampai lebih banyak jumlah pelanggaran gitu. Sampai ada yang bilang kayak ya apa namanya, bukan malah ngejar gol tapi malah ngejar kaki. Gitu. Tapi gimana, itu yang terjadi, itu yang benar. Dan kalau pertanyaannya nanti kita menang lawan siapa gitu, kalau poinnya cuma 1. Itulah ya. Ada bek kiri kita ya, bek kiri dari timnas yang lemparannya kenceng gitu. Mungkin itu bisa digunain ya. Itu berguna banget, skill lemparan kenceng. Itu berguna kalau nanti kita udah susah peluang ya, kalau dari tengah langsung lempar ke gawang aja biar on target. Tapi ya udahlah, mungkin lapangannya susah, di sana lapangannya susah. Jadi sekeren-kerennya passing pemain-pemain kita masih mental-mental gitu kan. Banyak yang jatuh adu body, mungkin ya lapangannya nggak rata. Kalau diinjak sama pemain kita nggak rata, sama pemain Vietnam rata, jadi benturan kalah. Ya kira-kira seperti itulah ya, main keras bukan main kelas gitu kan. Dan pertanyaan gue nih ya, yang bisa dipikirin mungkin nanti sama Sintayong, kita kalah ball position jauh ya, udah 60-30an gitu. Di saat era zaman sekarang, era sepak bola zaman sekarang tuh rata-rata presentasi yang minim menguasai bola mainnya lebih efektif. Iya, anggaplah Inter gitu bisa juara, Chelsea minim penguasaan bola tapi bisa juara gitu. Ada hasilnya. Kita nggak megang bola tapi kita efektif, kita menciptakan gol. Nah yang kita lihat udah mah nggak megang bola, efektif juga enggak gitu kan. Efektifnya ya nggak efektif, mau gimana lagi. Karena kalau maksudnya gini, kalau kita udah susah bernyerang, udah jelas-jelas, mungkin ada yang bilang harusnya lu press aja, press tingkat tinggi, garis pertahanan dinaikin biar bolanya 50-50. Tapi ya susah gitu kalau lu ngepres malah tambah capek, nyerang agak susah gitu. Nah bertahannya rapihin gitu loh. Kita udah susah megang bola, nguasain bola, ya udah ya kan, berarti kita nggak bisa nyerang. Tapi belakangnya nih rapiin, jangan sampai 4 dong gitu loh. Aduh. Nah,
Jangan sampai 4 lah gitu. Pertanyaannya kan sekarang gini, kalau misalkan ada yang percaya proses, ya udah jangan diganti dulu Sintayong gitu kan. Mendingan Luis Milla nih, Sintayong diganti aja gini. Kalau buat orang-orang yang percaya proses, kasih ultimatum juga. Lu kan sering kayak main serang-serangan. Lu karbitan lu. Bentar-bentar ganti pelatih, bentar-bentar gimana prosesnya nih berjalannya nih gitu kan. Dikasih tenggat waktu gitu kan. Expirednya sampai kapan itu proses gitu kan. Karena gue masih setuju nih, walaupun gue yang nggak percaya proses ya, setelah lu nonton YouTube gue berikutnya kenapa gue nggak percaya proses di dunia olahraga, di dunia sepak bola ya, ini gue lagi ngedukung lu yang percaya proses, yang percaya kayak timnas yang saat ini lagi dibangun sama Sintayong. Tapi kapan nanti lu bisa jelasin, kapan nanti expirednya lu kasih tahu kalau oh ini prosesnya lagi berjalan gitu. Atau setidaknya ya, kalau orang-orang yang percaya proses tuh ada hasil, ada peningkatan dari lini per lini, ada peningkatan mendapatkan gelar, kayak gitu-gitunya ada. Itu proses menurut gua. Kira-kira seperti itulah ya. Tadinya gua mau bahas sekalian tentang transfer Barcelona yang ditikung, tapi mungkin di next video aja lah ya. Nah, ini di timnas ini ya, udah yang gua rangkum adalah, apalagi dengerin komentarnya kemarin, ya udah kita dukung timnas aja lah. Kalau salah passing ya mungkin lapangannya kurang rata, bukan pemainnya ya. Kalau ball position nggak bisa ngejar, kalau misalkan skornya kalah, ada keunggulan di unsur lain gitu kan. Kalau permainan kalah solid, ya namanya juga baru percaya proses. Jadi kita nggak boleh negatif, kita harus tetap positif, kita support timnas kita ya. Jadi ingat, konten yang ini ya, ada apa enggak tergantung respon yang nonton hari ini. Oke? Ya, segitu aja dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan.